Ketemu lagi dengan saya, Gani De Jong. Hari ini kita akan bahas tentang bibit, dan ini sangat penting ya, karena kesuksesan microgreen juga tergantung bibit ini. Saya akan mulai dari yang paling penting, yaitu bibit kangkung. Ya, bibit kangkung saya beli dalam kemasan yang besar ya. Ini 1 kilo, mereknya nggak saya perlihatkan. Kangkung ini ada mengandung lapisan pestisida. Jadi kita perlu membersihkannya sebelum kita tanam. Ya, kita cuci seperti kita cuci beras ya, berkali-kali ya. Anda bisa lihat tuh bedanya antara yang sudah dicuci dengan yang belum ya. Yang belum dicuci itu warnanya ada kemerah-merahan, ada tepung. Ya, ada tepung yang melapisi. Itu adalah zat penumbuh atau mungkin pestisida supaya ketika ditabur ke tanah, bijinya itu tidak dimakan oleh hama ya. Nah, karena kita nggak tanam di tanah, kita nggak memerlukan pestisida atau zat-zat pertumbuhan lainnya. Jadi kita perlu mencuci, contohnya seperti ini, saya cuci berkali-kali, sampai 3-4 kali, sampai airnya tidak berubah warna. Kemudian baru saya rendam selama 3-4 jam. Ya, kemudian baru ditanam. Itu perlakuan khusus yang harus kita perhatikan untuk kangkung. Jadi pada saat kita beli, kita jangan lupa membaca belakangnya ini, apakah dia mengandung pestisida atau zat pertumbuhan lainnya, atau dia minta perlakuan khusus pada saat menanam. Jadi biasanya ada tertera di sini. Kemudian bibit lainnya adalah sawi. Nah, bibit sawi ini saya beli kemasan yang besar, 250 gram. Dengan kemasan besar ini sebenarnya per sekali panennya jadi sangat murah ya, paling-paling 2.000 perak atau 1.500 perak kita sudah bisa panen. Kebetulan yang ini tidak ada tulisan pestisida, dan ini berasal dari Singapura ya. Singapura sangat ketat sekali dalam urusan makanan, jadi ini sangat safe. Jadi saya nggak perlu cuci. Umumnya bibit kecil tidak pernah dicuci ya, jadi langsung ditanam, tapi baca dulu apakah dia mengandung pestisida atau tidak. Kemudian ini bunga matahari. Saya sudah beberapa kali membeli bunga matahari ini dan gagal ya. Awalnya saya beli yang bunga matahari di packing untuk makanan hamster. Ternyata itu nggak bisa ditanam. Dari satu baki atau satu tray itu yang tumbuh hanya 10 ya. Jadi nggak bisa kita pakai. Kemudian saya beli lagi, saya tanam lagi dan busuk. Mungkin biji itu sudah mengalami proses atau mungkin masih terlalu muda. Nah, ini saya beli 1 kilo, baru datang dan baru saya tanam. Saya akan tes dulu ya. Ketika sudah berhasil, saya akan coba share nanti di video supaya Anda bisa ikut tanam. Biji matahari ini termasuk microgreen yang sangat populer di Amerika dan selalu menjadi contoh. Yang mereka pakai itu biji matahari yang warnanya hitam. Kalau ini warnanya ada strip putih, hitam dan putih. Tapi kira-kira bentuknya sama. Kalau yang makanan hamster saya beli, itu bentuknya seperti kuaci yang kita biasa makan, agak besar. Ya, mudah-mudahan yang ini benar. Kalau berhasil, nanti saya akan share di video, juga termasuk di mana membelinya. Kemudian bibit-bibit lain adalah bibit yang saya dapatkan di supermarket. Ya, contohnya ini, kacang hitam. Banyak sekali yang nggak tahu kacang hitam itu seperti apa. Saya buka ya. Dia persis seperti kacang hijau. Ya, bentuknya sama. Mirip sekali dengan kacang hijau ya. Anda juga boleh pakai kacang hijau. Memang kalau Anda search di internet, kacang hitam itu ada 2 ya. Satu kacang hitam yang besar, itu yang mirip kedelai. Dan kemudian kacang hitam yang ini, itu bijinya kecil sama dengan kacang hijau. Dan kalau kita beli ke supermarket, dia ada di jajaran kacang hijau. Yang ini murah sekali, 21.000 per 1 kilo. Biaya sekali tanam mungkin tidak sampai 2.000 ya, mungkin 1.500. Kemudian ini kacang merah. Kalau kacang merah, Anda mungkin tahu ya. Ini kacang merah yang bijinya tidak terlalu besar, sedikit lebih besar dari kacang hijau. Tumbuhnya akan sama dengan kacang hitam, juga hanya 4-5 hari sudah bisa dipanen. Ya. Kemudian di sini saya sedang mencoba wijen hitam. Nah, wijen hitam ini di Amerika juga ditanam ya. Jadi kita akan coba tanam. Saya akan buatkan video khusus nanti untuk yang wijen hitam ini, bagaimana penanganannya. Kemudian ada lagi selasih.
Tahu selasi ya, biasanya buat minuman. Kalau kita campur ke minuman nanti dia jadi seperti telur kodok ya, ada membrannya. Ini juga bisa ditanam. Saya akan buatkan video khusus nanti untuk yang selasi ini. Kemudian lagi saya sedang mencoba jinten ya. Ini juga bumbu-bumbu dapur. Di sini ada ketumbar dan juga Anda bisa coba kemangi ya. Kalau bibitnya cukup murah, kita tabur kemangi. Semua itu bisa jadikan microgreen. Jadi kalau kita cek microgreen di luar negeri, mereka juga menggunakan bumbu-bumbu dapur yang ada di sana. Dan kita nggak mungkin ngikutin itu ya. Kita akan gunakan bibit-bibit yang ada di lokal, yang murah, yang mudah didapat. Kita akan coba tanam, kemudian kita konsumsi. Berbeda dengan microgreen yang ada di luar sana, saya coba berinovasi menggunakan bibit-bibit yang ada di sekitar kita supaya murah. Kalau kita lihat video-video yang ada di Eropa atau mungkin beberapa di lokal, mereka menggunakan bibit-bibit sayuran yang umumnya ada di sana, misalnya brokoli, kale, radish, kemudian tanaman-tanaman yang kita nggak ngerti. Ada bibitnya di sini, tapi kalau kita beli itu dalam bentuk saset, dan itu sangat mahal sekali. Karena itulah microgreen jadi kurang populer ya, karena kalau kita menggunakan brokoli dan kita tanam dalam satu tray, kita bisa menghabiskan 2-3 bungkus untuk sekali panen. Karena microgreen itu kecil, sekali panen ya tidak banyak ya. Memang padat gizi, tapi menjadi sangat mahal kalau kita harus membayar 50.000 satu tray. Karena itu saya coba dengan bibit-bibit yang murah yang ada di lokal. Itu pun saya harus membeli dalam bentuk yang banyak ya. Kalau bisa 200 gram, setengah kilo, 1 kilo, karena kita kan akan mengkonsumsinya rutin. Jadi sebaiknya kita cari bibit-bibit yang mudah didapat, dan kalau bisa sekali panen tuh nggak lebih dari 5.000 atau 7.000 ya. Dengan begitu kita bisa penuhi nutrisi keluarga, juga tidak terlalu mahal. Silahkan cek link di description ini. Kalau saya sudah menemukan toko yang tepat, saya akan share di sana. Anda boleh beli di sana. Tentu Anda boleh beli di mana saja ya. Biasanya di toko tani, di marketplace, dan di supermarket. Khususnya yang tadi saya bilang tadi, bumbu-bumbu dapur, kacang hijau, kacang hitam, kacang merah, selasi, itu bisa didapat di supermarket dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dari saya.